Mari ikuti info berikut ini. Terus berikan kesaksian kebaikan Tuhan yang dialami masa ini di grup WhatsApp Perumas. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, dapat mentransfer ke rekening berikut ini untuk area Bengkong dan area DC Mall. Sesaat lagi mari persiapkan hati untuk memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Akong Ama, Opa Oma. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Kita mau sama-sama untuk beribadah, mengikuti pada Perumas kita di minggu yang keempat ini. Saya percaya semua kita akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan sebelumnya kita mulai, saya rindu untuk menyapa beberapa anggota Perumas kita yang ada pada Ibu Hana. Kabar Bu, luar biasa ya. Ibu Moisin, angkat Ibu. Mui, Bapak kabar Ibu, PK ya. Ibu Syok Moy, luar biasa Ibu. Ibu Lindawati, kabar Ibu. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik. Wah, luar biasa, tetap semangat ya Pak ya. Itu very good talk, horas tuh. Ibu sama, pingan ya Bu ya. Semua yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, Akong Ama. Pagi semuanya ya, sehat ya. Tetap semangat ya, antusias ya. Roh yang bergairah. Sudah lama kita nggak jumpa ya, sekitar 5 bulan ya. 4 bulan lebih, 5 bulan tidak ketemu ya. Tetapi kita hanya bisa melihat foto dan lihat kamera. Bisa dengar suara ya. Luar biasa, semuanya sehat ya. Tetap semangat, tetap antusias. Sebentar juga kita mau ibadah pagi hari ini lewat online. Seperti firman tertulis di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kekuatan Roh Kudus kita akan berlimpah-limpah ya. Punya pengharapan, ada damai, sukacita setiap hari di dalam hati dan pikiran kita ya. Ya, terima kasih Tuhan. Ucap syukur setiap hari ya. Harus banyak bersyukur ya. Kebaikan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, menopang kita setiap hari. Kita masih ada hari ini itu karena anugerah Tuhan ya. Sebentar juga kita mau ibadah online. Kita siap hati dan pikiran kita ya. Mari kita untuk berdoa untuk ibadah online pagi hari ini. Haleluya. Urabasa karabana karabani kiribata karabana karabana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib Tuhan. Sementara kami juga mau ibadah lewat online Tuhan, keberkati hamba-Mu yang menjadi isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu disampaikan itu berdampak, berkuasa, memberkati, diberkati. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya, pelayanannya, keluarga rumah tangga mereka diberkati. Berkati apa Oma, keluarga rumah tangga mereka diberkati, anak-anak, menantu, cucu-cucu mereka diberkati. Setiap keluarga rumah tangga mereka Tuhan, pribadi mereka diberkati semuanya. Memberi kekuatan yang baru, roh ketenangan, damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus. Berkati anak-anak, menantu cucunya, pelayan mereka, pekerjaan mereka, bisnis usaha mereka diberkati oleh Engkau.
Hanya dalam nama Yesus serahkan rumah Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehendak-Mu jadi. Semuanya sehat kuat hanya di dalam nama Yesus. Berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. 咱即阵来唱首诗歌，互老主伊个歌名就是他掌管我的一生。Saudaraku, sebelum kita lebih jauh membahas tentang keluarga, saya mau ajak saudara nyanyi satu lagu bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Lagu ini sangat berkesan dalam hidup saya karena saya melihat bahwa dalam perjalanan hidup saya Tuhan menyertai. Ya, saya pernah ada di dalam masa-masa kebodohan, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan membawa saya kembali kepada rencana dan kehendak-Nya. Nah, saudaraku, malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah pernikahan. Apa arti pernikahan? Apa makna pernikahan dalam kehidupan kita? Saudara kasih dalam nama Tuhan, dulu saya berpikir bahwa saya menikah supaya saya tidak kesepian. Saya menikah supaya hidup saya lebih baik kalau ada seseorang di samping saya. Tetapi setelah saya menjalaninya, ternyata tidak seperti itu. Saya menikah dalam usia yang sangat muda, usia 23 tahun, dan saya tidak mengerti tentang apa itu pernikahan. Jadi banyak tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan, kesukaran dalam pernikahan saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya terus belajar, terus memperlengkapi diri, dan terus juga dimentor, ada kakak-kakak rohani yang mengajari tentang pernikahan, saya mengerti sekarang
bahwa pernikahan adalah inisiatifnya Tuhan. Bahwa lewat pernikahan kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa lewat pernikahan semua yang ada dalam kehidupan kita menggambarkan kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara, dalam nama Tuhan, kalau kita mengerti tujuan dari pernikahan adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi ini, di sekeliling kita, maka saya percaya kita akan menghargai pernikahan yang ada dalam hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, itu sebabnya banyak orang tidak bahagia, menyesal dengan pernikahannya karena mereka tidak mengerti apa sebetulnya tujuan dari pernikahan yang dia jalani. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa mari kita mengerti bahwa tujuan dari pernikahan adalah supaya kita memuliakan Tuhan lewat pernikahan yang kita jalani. Haleluya. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, komunitas Perumas. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan lagi untuk membagikan sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kita merawat hubungan atau menjaga hubungan di dalam keluarga. Nah, mungkin banyak bapak ibu yang usianya jauh lebih senior, lebih tua dari saya, pengalaman hidupnya mungkin juga lebih banyak dari saya. Itu sebabnya pada saat ini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, sama sekali tidak. Tapi saya ingin membagikan dari apa yang saya alami bersama istri dan anak-anak di dalam membangun sebuah hubungan dalam keluarga. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini, karena dasarnya adalah kasih Bapa. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jadi mengapa saya nyanyikan lagu kasih dari tempat yang maha tinggi, yaitu kasih Bapa, kasih surgawi? Karena hal pertama untuk kita bisa merawat hubungan adalah kita harus saling mengasihi dengan kasih Bapa. Tanpa kasih Bapa, tanpa kasih dari surgawi memenuhi hati kita, kita tidak akan mungkin bisa saling mengasihi. Dan kalau kita tidak bisa saling mengasihi, kita tidak bisa merawat atau membangun hubungan di dalam keluarga. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi tanda yang paling jelas bahwa seseorang lahir dari Allah atau lahir baru dan mengenal Allah, bukan hanya sekedar percaya tapi mengenal Allah, tandanya adalah dia harus bisa saling mengasihi. Ya, jadi itu tanda yang pertama, saling mengasihi dengan kasih Bapa. Nah, kemudian hal kedua, bagaimana kita menjaga atau merawat hubungan dalam keluarga adalah kita harus bisa membangun komunikasi yang berkualitas. Ya, komunikasi yang berkualitas itu sangat menentukan. Dengan kata lain, perkataan kita, ya, perkataan kita ini dapat membuat hubungan menjadi lebih baik atau sekaligus dapat menghancurkan. Ya, saya ingat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 20 berkata begini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya.
Kemudian dilanjutkan ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan kita ini, komunikasi kita ini di dalam keluarga itu menentukan apakah keluarga kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Suasana kekeluargaan dapat hidup atau malah jadi mati. Sebaliknya. Nah, karena apa? Perkataan kita. Jadi jagalah perkataan kita. Suami istri dengan anak-anak, dengan menantu mungkin, atau yang sudah punya cucu, bahkan dengan cucu sekalipun, walaupun mereka masih kecil, kita harus tetap menjaga perkataan kita. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, hebatnya dalam komunikasi, Tuhan ajarkan kepada kita, bukan hanya mampu berkata-kata dengan baik, tapi terlebih lagi mampu mendengarkan dengan baik. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini, kata firman Tuhan. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Jadi kita harus lebih cepat mendengar. Mendengarkan itu jauh lebih penting sebetulnya daripada berbicara. Banyak komunikasi kita rusak, suami istri atau dengan anak, dengan menantu, karena kita sulit mendengarkan. Kita lebih ingin berkata-kata daripada mendengarkan. Ya, jadi langkah yang kedua adalah bangunlah komunikasi yang berkualitas. Dan komunikasi yang berkualitas adalah bukan hanya mampu berbicara dengan baik, tapi juga mampu mendengarkan dengan baik. Ya, dan yang ketiga, ya, secara singkat saja, langkah yang ketiga kalau kita ingin merawat hubungan, menjaga hubungan dalam keluarga adalah kita harus fokus pada kepentingan bersama. Karena kalau kita hanya fokusnya kepentingan diri sendiri, ya, kita suami-suami, ya, atau kita sebagai ayah, kalau fokusnya adalah apa yang kita mau, apa yang hanya kepentingan diri kita sendiri saja, maka hubungan pasti akan rusak, hubungan akan terganggu dengan keluarga kita. Tapi kita belajar untuk fokus pada kepentingan bersama. Firman Tuhan katakan begini dalam Filipi pasal 2 ayat 2-4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya katanya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama, ya, daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi jelas firman Tuhan, kalau kita mau hubungan kita baik dengan istri, dengan suami, dengan anak, menantu, cucu, kita harus memperhatikan kepentingan mereka juga. Jangan cuma kepentingan diri kita sendiri. Ada banyak hal dalam hidup ini, saudara-saudaraku, kalau kita tidak mau mengalah, kita tidak bisa punya hubungan yang baik. Ya, saya percaya saudara-saudara, ini firman Tuhan yang sederhana, singkat, tetapi ini sangat powerful, ya. Bahwa pertama, kita kalau mau punya hubungan yang baik dalam keluarga, kita harus saling mengasihi dengan kasih Bapa. Dan yang kedua adalah bangun komunikasi yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah fokus pada kepentingan bersama, bukan hanya pada kepentingan diri sendiri. Amin. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir
mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu bahwa untuk kami bisa merawat, menjaga hubungan dalam keluarga kami harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, kami harus saling mengasihi dengan kasih yang dari Bapa. Dan yang kedua, kami harus bangun komunikasi yang berkualitas. Dan yang ketiga, fokus kami, perhatian kami bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain di sekitar kami, kepada keluarga kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan juga lagu yang kami nyanyikan, biarlah seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di Perumas boleh merasakan kasih Bapa mengalir dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, berkati pelayanan Perumas, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan, dan mereka bisa finishing well, artinya mereka bisa mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jika balak nang来白白唱一条歌，轻轻听，咱来白白来听主耶稣的声，阿门。hingga 31 Juli 2020. Happy birthday!
Ikuti protokol pemerintah. Pakai masker jika keluar rumah. Sering cuci tangan. Dan jaga jarak. Ibadah Perumas selanjutnya tanggal 8 Agustus 2020 masih secara online. Ya, Bapak Ibu, teman-teman Perumas, kita bersyukur ya, hari ini kita tetap bisa beribadah dan kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama menikmati berkat-berkat rohani melalui pujian, penyembahan, dan terlebih melalui kebenaran firman Tuhan, ya, yang sudah menguatkan kita. Dan terima kasih kepada penatua kita, Pastor Jonathan Lim, ya, yang sudah melayani kita semua. Nah, sebagai lagu pujian terakhir, Bapak Ibu, saya ingin kita nyanyi sama-sama, ya. Ini lagu lama dan lagu ini kita pasti tahu. Kita nyanyikan sama-sama lagu yang berjudul Begitu Besar Kasih Allah Kepada Kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, Bapak Ibu, kita sampai pada akhir dari ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, Bapa yang baik, yang tetap memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dan mengasihi keluarga kami, anak-anak, menantu kami, dan cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu tetap melingkupi kami. Kami menyerahkan hari-hari ke depan kami,
hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, agar kami senantiasa berjalan di atas kebenaran-Mu, sehingga selalu ada kemurahan, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sampai ketemu kembali.